Pernah nggak sih lo ngebayangin punya bos yang mukanya kayak malaikat tapi kelakuannya lebih iblis daripada hantu yang dia jual di TV? Kenalin nih si Ageng, bos produksi acara Percaya atau Tidak yang saking serakahnya. Dia tega numbalin nyawa demi rating dan cuan. Bayangin, ada sebuah rumah terbengkalai yang disebut Rumah Darah, di mana satu keluarga dibantai habis tanpa sisa. Bukannya takut, si Ageng ini malah kegirangan dan nyuruh anak buahnya, Shevira dan Dito, buat masuk ke sana tanpa persiapan apapun. Tapi ada satu hal yang si bos nggak tahu, Shevira bukan cuma kru biasa. Dia punya kemampuan retrokognisi alias bisa ngelihat kejadian masa lalu cuma lewat getaran energi. Begitu dia masuk ke rumah itu, memori berdarah langsung meledak di kepalanya. Dia ngelihat gimana bokapnya sendiri ternyata ada hubungannya sama pembantaian di rumah ini. Dan di titik inilah, misteri yang tadinya cuma buat konten TV berubah jadi misi balas dendam yang penuh darah. Cerita dimulai waktu tim produksi Percaya atau Tidak yang udah lama vakum tiba-tiba dapat tawaran 30 episode dari stasiun TV. Ageng si bos yang ambisius langsung nunjuk Shevira jadi co-host baru buat dampingin Dito. Masalahnya Shevira ini anak baru yang gak punya pengalaman apa-apa di depan kamera, tapi Ageng maksa seolah ada rencana terselubung. Sambil riset, Shevira nemuin kaset stok lama tentang Rumah Darah, sebuah episode yang anehnya nggak punya salinan master di arsip kantor. Waktu dia muter kaset itu sendirian di ruang editing, suasana mulai nggak enak. Videonya terus berputar sendiri meski udah dimatiin, nampilin kru lama yang teriak-teriak minta tolong sebelum akhirnya menghilang. Shevira mulai curiga, apalagi waktu dia nyari kotak kaset itu lagi, malah hilang misterius. Seolah ada orang di kantor itu yang nggak mau rahasia Rumah Darah terbongkar. Karena butuh praktisi paranormal, Dito ngajak Shevira nemuin Chandra, orang pintar yang dulu kerja buat mereka tapi tiba-tiba resign dan menghilang. Pas ketemu, Chandra bukannya senang, malah kayak orang ketakutan setengah mati. Dia langsung memperingatkan mereka, jangan pernah mendekati Rumah Darah. Tapi yang namanya juga anak buah yang butuh kerjaan, Shevira malah makin penasaran. Dia berhasil ngebujuk Ageng buat jadiin Rumah Darah sebagai lokasi episode perdana mereka. Akhirnya Shevira sama Dito pergi survei ke sana. Begitu sampai di depan gerbang, suasana langsung berubah mencekam. Dito udah ngerasa ada yang nggak beres, tapi Shevira terus masuk ke dalam demi dapat foto-foto buat bahan presentasi. Dia nggak sadar kalau masuk ke sana sama aja kayak nyerahin nyawa ke lubang buaya. Di dalam rumah itu, kemampuan retrokognisi Shevira meledak hebat. Dia ngelihat rumah itu kembali ke kondisi aslinya tahunan lalu, bersih dan mewah sebelum berubah jadi ladang pembantaian. Dia ngelihat dua pria bertopeng masuk dan ngebantai Pak Joko sekeluarga dengan sadis, terus mayatnya dibuang ke kolam. Shevira langsung lemes dan pingsan di tempat. Begitu sadar, dia langsung cabut dan nemuin Chandra lagi buat minta penjelasan. Chandra akhirnya jujur kalau energi di tubuh Shevira itu sangat kuat tapi juga gelap. Chandra juga kaget pas tahu ada kaset Rumah Darah di kantor, padahal dia sendiri yang ngebakar semua bukti itu 3 tahun lalu supaya nggak ada lagi korban yang jatuh. Di sini Shevira sadar kalau ada konspirasi besar yang melibatkan orang-orang di kantor produksinya sendiri. Konflik makin memanas waktu Shevira balik ke kantor dan nekat ngelaporin hasil risetnya ke Ageng tentang pembantaian di kolam itu. Begitu dengar kata kolam, muka Ageng langsung berubah pucat pasi. Dia langsung nyuruh semua kru keluar dan nahan Shevira buat bicara berdua. Disinilah kedok si bos iblis mulai kebuka. Ternyata, bokap Shevira dulu adalah partner bisnis Ageng dan Pak Joko. Ageng ketahuan korupsi gila-gilaan dalam proyek pembangunan rumah itu. Waktu bokap Shevira sama Pak Joko mau ngelaporin dia ke polisi, Ageng milih jalan pintas yang paling haram. Dia nyewa pembunuh bayaran buat habisin mereka semua malam itu juga. Jadi Rumah Darah itu adalah monumen kejahatan si Ageng yang selama ini dia tutup-tutupi pakai kedok acara horor. Klimaksnya terjadi di kantor produksi yang udah sepi. Ageng yang udah kalap nyoba ngebunuh Shevira biar rahasianya nggak bocor. Dia ngaku kalau dia terpaksa ngebantai bokap Shevira karena bokapnya nggak tahu diri mau lapor polisi. Pas Shevira udah dipojokin dan hampir tewas, Dito datang nyoba ngebantu, tapi malah dihajar juga sama Ageng yang tenaganya kayak kerasukan setan. Ageng teriak-teriak kalau tanpa dia, mereka semua itu cuma sampah yang nggak punya kerjaan. Tapi di saat terakhir, arwah penasaran dari Rumah Darah seolah ikut campur. Shevira dapat kekuatan tambahan dan berhasil ngelawan balik sampai akhirnya si Ageng terkapar nggak berdaya. Keadilan akhirnya ditegakkan lewat tangan anak dari Setelah orang kejadian yang berdarah dikhianati itu, sendiri. kantor produksi Percaya atau Tidak ditutup selamanya. Ageng akhirnya dapat balasan yang setimpal, meskipun luka di hati Shevira nggak bakal pernah sembuh total. Dia sekarang tahu kalau hantu yang paling nyeremin itu bukan yang pakai kain putih atau muka hancur, tapi manusia yang hatinya udah busuk sama keserakahan. Pelajaran buat kita semua bro, jangan pernah main-main sama masa lalu, karena darah bakal selalu nuntut balas dengan caranya sendiri. Buat kalian yang mau nonton film horor baru lainnya, jangan lupa cek Telegram kita di Horror Movies Bazaar BD2. Sampai ketemu di bedah film selanjutnya, tetap waspada karena iblis bisa aja ada di sebelah lo sekarang.